Kita buktikan saja dulu lah, kan ada Ustadz Wijayanto di sini. Mungkin apakah Pak Ustadz juga sama kita atau mungkin bisa menarik perhatiannya Aiswa? Aiswa. Aiswa. Panggil Ustadz. Ya Ustadz. Dicuekin juga. Iya. Kok seneng sih Ustadz? Enggak, dia tahu aja itu. Dicuekin juga. Aiswa main sama itu. Oh, adiknya ini udah bangun. Oh, adiknya mana, coba lihat. Ajak ke sini. Hai, Adik. Tahu mau syuting ya? Hai, udah bangun, Nak. Mana mukanya? Nak, ini Bibi, Nak. Halo. Sini adiknya, ada Oma, ini ada Oma. Tua dong. Sama-sama orang pendopo lagi. Oh iya, kita nyewong pendopo. Ini orang Palembang. Oh, pendopo juga. Pendopo. Wong Kito Gilo ya. Pendopo. Ya. Galo. Orang Kito Galo ya. Kasihan orang Palembang kapal selam aja dimakan. Empek-empek. Oh, ya kapal selam. Iya kan dimakan juga. Oke Ustaz, ini kita undang Aiswa ini karena salah satu videonya jadi viral ketika di MRT ya. Iya. MRT, lalu dia salawat sendiri gitu, direkam sama ayahnya gitu. Nah, Ustadz kan udah punya anak juga tuh. Alhamdulillah. Gimana ngerawat anak secara agama yang baik sebenarnya gimana? Pertama memang anak itu kan amanah ya, gitu. Kebetulan alhamdulillah istri saya itu udah 3 anaknya. Ustadz, enggak istri. hampir loh kita berpikir. Iya, makanya jangan diputus, suka gitu sih. Istri saya itu 3 anaknya. Kan istri. Kalau 1 itu iswan, itu istri. Oh, iya, jadi istri 3 anaknya. Ustadz kayaknya berminat. Berminat jadi apa? Enggak kok, istri itu. Intinya adalah karena itu amanah, maka apa yang kita berikan itu adalah bagian dari kewajiban orang tua kepada anak. Bukan hanya nafkah lahir tentu, juga ada nafkah batin sampai kisaran sederhana. Kalau dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9 itu, jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah. Anak lemah itu 1, lemah di dalam hal kesejahteraan, materi, fisik. Kalau rumahnya kecil, jangan anaknya 6. Rumahnya RSSSSS, rumah sangat sempit, sedikit semen, susah selonjor, sumpek sekali. Kalau tipenya 4L lah, lulaki, anaknya 6, kamarnya 2. Yang 4 suruh tidur di musola. Nah itu juga tidak memenuhi itu. Yang kedua adalah pendidikan. Juga kaitannya ke kekuatan iman. Artinya lemahnya iman, pendidikan, kesejahteraan. Jadi bahkan WHO saja menulis tidak hanya kepada fisik, tetapi juga bagaimana pendidikan, mental, spiritualnya, rohaninya juga harus diperhatikan. Makanya ada IQ, EQ sama SQ ya? Ya, IQ ada SQ gitu. Itu menjadi hal yang sangat penting. Apalagi anak seperti ini. Karena dari sholawat saja itu akan berpengaruh luar biasa terhadap perkembangan tumbuh kembangnya anak. Sekarang ini orang nimang anak aja kadang-kadang lagunya nggak jelas. Pire, di mana malah bingung. Padahal dulu ini, bocah banget, ini anak siapa malah lupa siapa yang punya anak. Dulu bikinnya sama siapa kok malah nanya itu semuanya. Jadi disinilah maka menjadi penting anak 1 dididik itu sebenarnya pendidikan bukan hanya pada usia 3 tahun. Mulai dari memilih pasangan. Memilih pasangan, yang kedua sampai di dalam kandungan. Itu sampai ada orang yang bentak anak saja. Bentak anak itu gara-gara apa? Minta didoakan Rasulullah, begitu dipegang oleh Rasulullah tiba-tiba ngompol. Maka dia marah-marah. Oh, dasar anak setan. Berarti yang setan siapa itu? Bapak, ibu. Bapaknya malahnya itu. Tadi saya gendong lama nggak ngompol, begitu digendong Rasulullah kok ngompol. Maksudnya dia mau Nabi yang mulia kok diompolin. Maka kata Nabi, hati-hati ibu, kalau hanya ngompol itu dikasih siram air hilang. Najisnya hilang, tapi kata-kata kasarmu itu bisa membekas kepada anakmu. Jadi ngomong kasar saja kepada. Jadi kalau marah gimana harusnya ke anak? Ya pertama, marah itu dengan saruhu wa khairuhu makbulun, dengan doa yang baik. Itu. Mohon maaf, ada imam besar di Masjidil Haram namanya Abdurrahman Sudaisi. Itu suaranya sangat viral, sangat banyak CD dan rekamannya di mendunia. Karena memang bacaannya bagus. Salah satunya adalah dulu ketika kecil dia nakal. Tapi setiap nakal ibunya itu selalu mengatakan, oh
anak kok nakal, saya doakan jadi imam Masjidil Haram. Itu lebih dari 1000 kali dia katakan itu, sekarang jadi ini. Makanya tidak boleh orang itu berkata kasar kepada anaknya, dasar geblek, dasar orang bego lu, gitu sebenarnya. Karena sekali lagi orang marah itu cenderung hatinya kan dari jauh, cenderung teriak, maka walaupun dekat tetap teriak. Bego lu, gitu. Jarang orang marah kok pelan-pelan bego, nggak mungkin seperti itu. Ya. Apa gitu. Gue black lu, pasti gitu. Padahal udah deket. Gue black lu, bego lu. Misalnya gitu. Jawabnya dibenerin sih. Jawabnya dibenerin. Ini. Lucu banget. Oh seneng kalau kita bertengkar dia seneng. Iya memang. Komposisi yang pas. Salah satu orang yang sulit masuk surga itu adalah orang yang senang dan mengadu domba, orang senang dengan pertengkaran. Aku sedih tadi kalian kayak gitu. Dan munafik. Ya, memang betul, artinya bagaimana kalau anak ini jadi contoh, saya ini learning point yang bagus bahwa anak sudah pintar sholawat. Ini bisa dicek sholawat dengan berbagai macam. Coba sholawat. Aiswa tebak judul sholawat ya. Abi dari sini, Ais dari situ ya. Ini apa judul sholawatnya? Absyir binailil munah. Pinter. Pertanyaan kedua. Ayya manja'ana haqqan nadhir. Sholawat apa judulnya? Rasulullah Habiballah Rasulullah. Apa judulnya? Salatu. Pinter. Suaranya lucu kayak di aplikasi-aplikasi gitu ya. Coba kalau salawat ya Asyikul Mustafa gimana bunyinya? Ya atau 2, 3. Ya Asyikul Mustafa. Absyir. Mustafa. Tinggi suaranya. Kodelo kakak susah. Mau berdiri ya salawatnya. Wato bawaf dulhana. Berdiri ya. Kodero kokak susofa. Wato bawaf dulhana. Ya nggak apa-apa kan Cina? Iya, silakan. Itu prosotan kayaknya salah buat ya. Iya sih Pak, maaf Pak saya Naiknya salah. susah lihat ya, naiknya susah setengah mati. Lihat, lihatnya naiknya susah. Udah nyampe. Nyampe ya langsung ya. Ya. Ini perosotan semut ini Pak. Iya, naiknya susah loh, tapi nyampenya cepat banget gitu ya. Usahanya lebih kesian gitu. Oke, tapi ini menarik sekali kalau saya lihat, bahkan gini. Kalau tadi kan kalau kita anak kecil ya, kita latih gitu dengan lagu lah, dengan musik gitu Ustaz ya. Kalau kita lupakan agama aja sejenak. Kalau zaman dulu itu kan lagu anak-anak kemana? Ayo Suah. Adiknya, boleh ya. Boleh ya. Mau pulang. Kan syuting dulu udah dibayar. Oh Pak, Bapak mau dapat paket nggak? Apa itu? Dapat adiknya juga. Adanya mau Itu, mau sini. Ajak. Saya bawa ya Pak. Ya. Ada main sih, Aiso baik inget adek mainnya. Nah diajaknya tuh. Ayo main. Mainnya. Ya. Ya, penculikan anak bisa terjadi di mana-mana ya. Anda harus hati-hati ketika anak Anda dibawa oleh orang yang tidak Anda kenal. Ayo, hup. Iya, Ayo kita pinter. main. Hup. Yeay. Namanya siapa ini Ayah? Keisha. Mau yang mana Keisha? Silakan. Yuk, sejamnya 15.000 ya. Nah, pantesan. Gitu Pak. Pantesan. Ya tadi melanjut yang tadi ya. Maksudnya saya gini, kalau zaman dulu kan, kalau kita mengajar anak kita dengan apapun yang bernada itu kan pasti gampang masuk. Iya, apapun yang bernada. Betul. Kalau kita lupakan salawatnya. Misalnya zaman dulu kita belajar lagu itu naik-naik puncak gunung. Iya, betul. Kalau sekarang lelaki kardus. Iya, itu juga. Jadi itu juga melatih otak mereka, melatih pemikiran mereka, dan diajarin. Kalau ini saya rasa mungkin dia nggak ngerti, belum ngerti salawat itu apa, tapi dia udah menikmati dulu kan. Gitu. Betul. Dari nadanya, dari lagunya, dan nanti. Makanya ada 4 pola. Yasiru, walatu asiru. Anak itu dimudahkan, jangan dipersulit. Ya betul. Kalau perlu, mohon maaf.
salah satu itu nggak apa-apa kalau itu masih aman. Kalau yang gitu jika itu kita biarin. Oke, bahwa mohon maaf di luar negeri, mohon maaf banyak pendidikan usia-usia golden golden age itu adalah usia untuk bermain. Matematika aja diajarkan dengan cara bermain dan betul. Sebetulnya itu Islami. Yasiru wala tusiru wabasiru wala tunafiru. Disenangkan jangan dibuat lari. Betul. Jadi memang kita ini mohon maaf, saya ada otokritik ya, kadang-kadang sekolah dari mulai berangkat itu sudah membawa stres, itu semuanya. Nanti mau masuk mobil aja tas dilempar, keluar aja langsung panggil pembantu, yom segala macam. Karena bete. Iya, bete. Tidak menyenangkan. Itulah makanya salah satunya memang seharusnya juga seperti itu. Dulu pesan moral pakai nyanyi. Dulu mohon maaf kalau di Jawa itu ada orang mau ngasih saja itu ada lagunya. Bu si bu nyuwun arto ing jopo wonten kere gitu. Jadi caranya kok nunjuk ke Pak Bos? Ya kan kanan masuk kiri gini kan nggak enak di kiri gitu. Artinya untuk memberi saja itu diajarkan bagaimana orang memberi kepada orang yang tidak punya gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ustadz. Maaf, saya bingung ini saya segmen berapa ya? Kita segmen ketiga. Ketiga ya? Ya. Belum keempat ya? Belum. Kok lama ada Ustadz ya kayaknya? Nggak apa-apa, biasanya juga satu segmen ini kok lama banget padahal budgetnya sama. Oh iya, baik. Oke, baik, saya potong dulu gitu, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.